Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman, Bapak Ibu semua. Senang sekali kembali ketemu di acara Temu Jiwa malam ini. Obrolan kita hari ini sedikit bergeser, karena kalau kita perhatikan omongan kita dari awal tuh saya membawa Bapak Ibu teman-teman semua ke suasana negatif. Bicarakan luka-luka masa lalu, trauma, rasa gak enak dalam hidup, rasa gak nyaman. Contoh-contoh kasusnya juga kok serem-serem. Itu memang sengaja saya rancang sebagai bagian dari proses melihat kondisi realnya manusia seperti itu. Kondisi nyatanya manusia seperti itu di dunia ini. Ada sakitnya, tapi sakit itu merupakan bagian saja kok dari perjalanan kita menjadi semakin baik sampai akhirnya menjadi sehat. Jadi sehat itu nggak datang tiba-tiba. Sehat itu proses mengerti sakitnya kita, proses mengerti apa saja mengganggu dalam hidup kita. Begitu pengertian itu keluar, kita menjadi sehat. Jadi kita nggak memusuhi sakit dalam hidup ini. Kita melihat itu sebagai isyarat atau prasyarat atau bagian dari proses menjadi sehat. Hari ini obrolan kita sedikit terang. Kita mulai mengarah pada manusia sehat. Kita mau tahu seperti apa toh manusia sehat itu. Karena selama ini kita seringkali mendapat contoh, mendapat cerita tentang manusia-manusia yang sakit. Mari kita lihat wajah manusia sehat. Sebelum itu saya cerita dulu tentang kehidupan. Biasanya cerita kehidupan yang saya angkat adalah cerita kehidupan klien-klien saya atau siapapun yang datang ke saya. Kali ini ceritanya langsung tentang saya. Saya masuk ke dalam suatu ilmu yang namanya psikologi, berangkat dari kegelisahan hidup saya sendiri. Saya merasa dalam diri saya ada yang tidak beres, ada yang mengganggu dari dalam, tapi saya nggak tahu apa itu. Yang jelas yang mengganggu itu membuat tidurku sulit, pertemanan juga kurang nyaman, ya macam-macam. Intinya hidupku terasa nggak enak untuk dijalani. Saya mulai berpikir, ada nggak cara untuk membuat hidup yang nggak enak ini menjadi lebih enak? Saya nggak tahu bagaimana caranya. Sampai suatu saat saya masuk ke perpustakaan di masa-masa SMA dulu ya. Lalu saya membaca satu buku. Buku itu cerita tentang pandangannya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini sudah kita bicarakan ketika kita mengangkat tema bawah sadar. Saya membicarakan Sigmund Freud itu. Dia bilang bahwa orang sakit itu karena dia membawa semacam trauma dalam hidupnya. Terus saya lihat, iya hidupku membawa banyak beban-beban masa lalu. Di mana saya bisa menyembuhkan ini? Cari tahu. Di zaman itu belum ada medsos seperti saat ini. Lalu saya dengar ada ilmu yang namanya psikologi. Saya memutuskan untuk ke situ. Karena saya pengen tahu, paling nggak bisa kenalan deh sama orang-orang yang paham dunia jiwa ini, paham psikologi ini. Maka masuklah saya ke fakultas psikologi. Ketika di dalam, saya benar-benar haus sekali mempelajari orang-orang yang disebut menguasai atau memahami ilmu jiwa itu. Ada banyak sekali tokoh yang kami pelajari.
Tapi sebelum mempelajari pemikirannya, saya biasanya masuk ke biografi mereka atau cerita kehidupan mereka. Dan saya sedikit kecewa, ternyata kisah kehidupan mereka suram semua, menakutkan. Tapi kehebatan mereka adalah bisa melewati peristiwa-peristiwa itu dengan gagahnya. Itulah yang kemudian membuat mereka sehat. Karena itu, masa lalu yang mengganggu nggak usah dikecewakan. Itu hanya bagian dari cerita kita menjadi sehat. Gitu ya. Jadi seperti itulah perjalanan saya sejauh ini. Dan saya nggak bisa mengklaim diri saya sehat, tapi paling tidak saya bisa mencari jalan di mana saya mau berkenalan dengan orang-orang yang disebut sehat itu. Untuk apa toh kita membicarakan orang-orang sehat? Orang sehat ini penting untuk dibicarakan karena dua hal. Yang pertama, kalau kita mau rendah hati, hidup ini pasti butuh panduan, pasti butuh model. Kita nggak bisa berjalan sendiri kalau tanpa model. Kita bisa ke kiri, ke kanan tanpa kejelasan arah. Begitu kita lihat panduan atau model, nah arah kita menjadi lebih jelas. Tentu saja model yang kita pilih adalah model yang sehat. Pertanyaannya sekarang, model yang sehat itu seperti apa ya? Saya mungkin tidak sehat. Saya mungkin orang yang berusaha sehat. Tapi kadang-kadang ada orang-orang dalam hidup saya yang butuh model. Kalau saya menjadi orang tua, anak saya butuh model. Kalau saya menjadi guru, murid saya butuh model. Kalau saya menjadi psikolog, klien saya butuh model. Kalau saya menjadi dosen, mahasiswa saya butuh model. Pertanyaannya sekarang, model yang dibutuhkan itu seperti apa ya? Nah, berarti kita butuh gambaran tentang yang namanya orang sehat yang bisa dijadikan model. Kita semua sama. Kita sama-sama bergerak dari sakit menjadi sehat. Waktu saya berkesempatan belajar psikologi lebih lanjut, namanya psikologi transpersonal. Dalam psikologi itu dipelajari tentang pentingnya menjadi sehat. Dan ada dua model tentang hidup sehat itu seperti apa toh. Yang pertama itu kupu-kupu. Kupu-kupu ini disukai oleh orang-orang transpersonal, orang-orang spiritual, orang-orang sehat. Karena dia adalah simbol kecantikan yang tidak muncul tiba-tiba. Kalau kita lihat sejarah kupu-kupu yang cantik itu, dulunya sangat jelek. Sewaktu dia menjadi telur, jelek banget. Kemudian menjadi lava, juga minta ampun jeleknya, serem. Kemudian menjadi pupa. Kemudian pelan-pelan menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, proses menjadi sehat seperti itu. Begitulah cara kita menjadi sehat. Gambaran yang kedua adalah teratai. Teratai itu juga cantiknya minta ampun. Kelopaknya begitu cakepnya. Tapi jangan salah, dia makan dari tempat yang jorok, lumpur. Dia ngambil makanan dari situ, dia proses. Hasil pemrosesannya itulah yang kemudian berbuah kecantikan. Hidup kita seperti itu. Seperti kupu-kupu kalau kita mau jadi kupu-kupu. Seperti teratai ini atau lotus ini kalau kita mau jadi teratai atau lotus. Keindahan yang kita capai, itulah gambaran orang sehat. Jadi,
saya, dan siapapun yang hidup di planet bumi ini, semua pengen menjadi cantik, semua pengen menjadi sehat. Jadi jelas sekali sekarang bahwa keinginan sehat itu ada pada semua orang tanpa kecuali. Kalau keinginan sehat itu sudah muncul dalam diri kita, pertanyaannya sekarang, orang sehat itu persisnya seperti apa ya? Nah, kalau kita mau masuk ke dalam psikologi, istilah orang sehat ini kan istilah awam tuh. Kita perlu konversi deh. Kita konversi biar kita bisa paham orang sehat itu. Mari kita konversi. Begitu kita masuk ke dalam psikologi, orang sehat ini punya beberapa nama. Ada 4 tokoh penting dalam psikologi yang sejauh ini saya perhatikan pemikirannya, dan mereka semua berbicara tentang orang sehat dalam istilah yang berbeda-beda. Nggak masalah. Itu kebiasaan dalam dunia akademis kok, membuat istilah, menemukan istilah, mencari istilah yang pas, itu biasa. Orang akademisi itu kan dilatih untuk tajam dalam menggunakan istilah. Nah, istilah yang digunakan boleh saja macam-macam, boleh beragam, nggak apa-apa. Tapi inti yang mereka sampaikan itu yang kita tangkap. Yang pertama, Carl Gustav Jung. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang selama ini mengikuti Temu Jiwa, mungkin sudah mulai akrab dengan nama Carl Gustav Jung ini. Saya bicarakan dia pada saat mengobrolkan tentang, atau pada saat membicarakan tentang bawah sadar, tentang tafsir mimpi, saya membicarakan dia. Orang sehat itu menurut Jung disebut whole person, orang yang penuh, orang yang utuh. Ada tokoh lain namanya Gordon Allport. Dia juga membicarakan orang sehat. Dia menyebutnya mature person, orang yang matang. Ada lagi yang namanya Carl Rogers. Dia menyebut orang sehat itu fully functioning person, orang yang berfungsi penuh, nggak setengah-setengah, fungsinya penuh. Ada lagi tokoh yang sebelah kanan itu namanya Abraham Maslow. Dia menyebut orang sehat dengan istilah self-actualizer, orang yang mengaktualisasikan dirinya. Jadi kita sudah punya istilah hasil konversi ya. Awam mengatakan orang sehat, di psikologi namanya cukup variatif rupanya. Ada yang menyebut whole person, ada yang menyebutnya mature person, ada yang menyebutnya fully functioning person, dan ada yang menyebutnya self-actualizer. Nggak masalah, mereka semua membicarakan orang sehat. Jadi psikologi itu sebenarnya tidak hanya berurusan dengan orang sakit. Psikologi juga punya urusan serius dengan orang-orang sehat. Karena itu memang awam perlu dicerahkan. Ketika mendengarkan kata psikologi, aduh itu cocok tuh untuk bicarain masalah. Nggak selalu seperti itu. Banyak kelompok psikolog sekarang yang fokus pada menarik orang ke arah pertumbuhan yang sehat. Belakangan ini muncul psikologi yang disebut psikologi positif. Mereka ramai membicarakan tentang orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sehat, orang-orang yang penuh cinta, orang-orang yang damai hidupnya, seperti itu. Jadi psikologi itu rupanya bukan soal orang sakit saja, tapi juga soal orang sehat. Dan tadi saya sudah perkenalkan beberapa tokoh dan senior saya di psikologi yang sibuk juga membicarakan orang-orang sehat. Nah, kita kembali ke tokoh-tokoh tadi. Yang pertama, Carl Gustav Jung. Dia bilang kita ini baik-baik saja,
Tapi dalam perjalanan hidup kita ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin membuat kita sakit, akibatnya kita terpecah-pecah di dalam. Nah, seperti cermin yang kita jatuhkan terpecah-pecah. Keterpecahan itu perlu disatukan lagi. Begitu tersatukan, sembuhlah kita, sehatlah kita. Nah, proses menjadi tersatukan itu kemudian akan berbuah pada atau akan menyebabkan munculnya yang disebut whole person atau orang yang utuh, penuh. Gordon Allport juga bilang gitu. Kita semua ini sedang dalam proses matang kok. Tadi waktu kita masuk ke acara ini, passwordnya masak. Nah, orang yang sehat itu orang yang berjuang dari proses mentah sampai akhirnya ranum dan siap panen. Ada 8 ciri orang yang ranum tadi, yang matang atau masak tadi. Saya nggak kemukakan dulu di sini. Menurutnya ada 8 ciri. Yang sebelah kanan itu ada Carl Rogers. Dia bilang, orang yang sudah berfungsi penuh, itulah orang sehat. Ada 10 cirinya. Dan Abraham Maslow bilang, ada 15 cirinya. Nah, hari ini saya mengkhususkan diri untuk bicara tentang orang sehat versi barat, versi psikologi barat. Jadi saya nggak akan ngambil orang-orang timur ya, yang saya ambil orang-orang barat. Dan secara khusus saya mengambil Abraham Maslow. Alasan saya, dia mengemukakan ciri terbanyak dan beberapa ciri yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh lain ada di dalam pandangannya Maslow itu. Jadi paham sekarang kenapa saya kok milihnya Maslow, bukan karena saya berpihak ke Maslow, karena ya cukup representatif lah untuk dibicarakan. Nah, baik Carl Rogers maupun Maslow itu bilang, kita ini sudah punya bibit kok untuk menjadi manusia yang sehat. Sudah ada bibitnya. Dia tumbuh, dalam pertumbuhannya oke-oke saja apa terhambat. Nah, kalau terhambat itulah yang kemudian membuat kita sakit. Hambatan itu perlu disingkirkan untuk menjadi orang sehat. Karena saya bicara tentang Maslow, maka mulai sekarang saya tidak lagi menyebut orang sehat. Saya ganti ya, saya konversi menjadi self-actualizer. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri. Nah, sebelum sampai ke orang-orang yang mengaktualisasikan diri itu, ternyata untuk menjadi orang sehat itu ada tahapannya menurut Maslow. Kita lihat pelan-pelan. Perjalanan kita menjadi orang sehat bisa diibaratkan dengan perjalanan kita menuju puncak gunung. Ada tahapannya, ada prosesnya. Proses menuju puncak gunung itu ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Nah, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi itu yang dibutuhkan badanku ini. Vitamin, matahari, makanan, minuman, tidur, apapun yang membuat badan saya ini bisa survive ya. Itu disebut kebutuhan badan. Orang psikologi menyebutnya kebutuhan fisiologis. Di sini saya pakai istilah-istilah sederhana aja ya. Kalau saya tidak ada masalah dengan makan, minum, udara yang saya hirup, matahari yang saya butuhkan, vitamin D ya, matahari itu. Terus macam-macam yang dibutuhkan badan saya terpenuhi, ternyata itu belum cukup. Saya butuh rasa aman, rasa tidak terancam dalam hidup ini. Nah,
Kalau rasa amannya sudah dapat, kita butuh yang namanya cinta. Cinta itu berupa perhatian dari seseorang, berupa kenyamanan bareng seseorang. Seseorang itu siapa aja deh, bisa keluarga, bisa teman, atau siapapun yang membuat kita merasa nyaman dengan kehidupan kita. Kalau cinta terpenuhi, perhatian terpenuhi, kenyamanan terpenuhi, kita pelan-pelan butuh yang namanya harga diri. Harga diri ini berarti kita mendapat pengakuan dari orang lain, diapresiasi, dianggap dalam bahasa awam, enggak dilecehkan, enggak direndahkan, enggak dijelek-jelekkan. Nah, begitu diapresiasi ini keluar, maka muncul namanya aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri ini keluar setelah kita merasakan dihargai dan diapresiasi oleh orang lain. Apa aktualisasi diri itu? Aktualisasi diri itu adalah mengeluarkan potensi yang ada dalam diri saya. Nah, potensi setiap orang itu kan beda-beda. Yang suka nyanyi ya potensinya menyanyi, yang suka nulis ya potensinya nulis, yang suka menjadi guru ya potensinya ngajar. Apapun, gak ada batasan untuk potensi itu. Tapi begitu potensi ini keluar, dia teraktualisasi, dia menjadi real seperti kembang yang mekar. Orang-orang yang sampai pada level itu akan mengalami yang namanya pengalaman berada di puncak. Maslow menyebutnya pengalaman puncak. Bahasa Inggrisnya peak experience, pengalaman puncak. Nah, apa pengalaman puncak itu? Pengalaman puncak menurut Maslow seperti ini ya. Dia ngomong, the emotional reaction in the peak experience has a special flavor of wonder, awe, of reverence, of humility and surrender before the experience as before something great. Emosi yang muncul dalam pengalaman puncak itu punya cita rasa spesial. Ada rasa kagum bercampur dengan rasa tercengang, bercampur dengan rasa hormat, bercampur dengan aku ini bukan apa-apa, bercampur dengan rasa pasrah di depan sesuatu yang aku nggak tahu, tapi sesuatu itu melebihi aku. Itulah yang disebut pengalaman puncak. Seorang musisi yang lagi nge-fly, main piano, dia merasakan sesuatu yang bisa disebut pengalaman puncak. Apa saja deh, setiap orang punya potensinya kok. Begitu potensi ini menjadi terrealisasi, dia punya efek samping yang namanya pengalaman puncak itu. Pengalaman puncak itu hanya rasa senang, penyemangat hidup saja. Di atasnya itu masih ada pengalaman lain. Maslow menyebutnya pengalaman dataran tinggi, atau dalam bahasa Inggrisnya plateau. Puncak itu kan seperti ini. Zona kita berdiri itu nggak begitu luas. Artinya apa? Kita bisa merasa senang sekali, tapi senangnya itu nggak awet. Nanti pelan-pelan kita turun lagi, lalu senang lagi, turun lagi. Orang-orang yang sudah melewati pengalaman puncak, berkembang lebih jauh, dia bisa naik ke pengalaman dataran tinggi atau plateau. Dataran tinggi itu lebih luas, seperti yang ada dalam gambar ini. Di Indonesia kita punya satu dataran tinggi yang sangat luas, namanya Dieng. Cobalah ke sana, itu tempat luas yang tinggi sekali. Nah, orang-orang yang punya pengalaman yang dikatakan Maslow tadi, pengalaman puncak, tapi berlangsungnya lama dan awet, nggak hanya sebentar saja,
Nah, itu yang disebut pengalaman dataran tinggi. Saya beri contoh ya. Pengalaman puncak itu contoh ibu yang melahirkan karena sudah ingin sekali punya anak. Begitu dia punya anak, perasaan yang muncul ketika melihat anaknya lahir itu bisa disebut pengalaman puncak. Pengalaman Plato itu lain lagi. Pengalaman Plato itu rasa senangku seperti mengajar ini ya. Dia memberi saya rasa senang berbagi, dan senang itu nggak bisa aku ekspresikan, tapi rasa senang itu muncul sewaktu-waktu ketika saya berbagi, ketika saya memberi informasi. Rasa senangnya itu awet. Di atasnya pengalaman Plato ada nggak? Nah, itu jangan kita bicarakan dulu sekarang. Itulah yang dibicarakan oleh orang-orang Timur. Dan Maslow memang nggak mau bicara itu di Barat. Itu banyak diakses di Timur. Ya, saya ulangi. Ada pengalaman puncak, ada pengalaman dataran tinggi, dan ada pengalaman di atas awan. Sekarang kita masuk ke versinya Maslow tentang orang-orang sehat. Dia bicarakan orang-orang sehat dengan mengambil 18 orang sehat di seluruh dunia versi Maslow. 18 orang, dia amati betul, dia pelajari betul biografi kehidupan mereka, dia ambil semacam-macam literatur yang mengungkap siapa orang ini, dia cari aktivitas-aktivitas mereka, dia cari apa saja yang mereka ucapkan ketika berbicara pada orang lain, kesehariannya, dia kumpulkan semua informasi itu. 18 orang dari Denmark ada, dari Perancis ada, dari Inggris ada. Dia kumpul semua sampai Jerman, Beethoven, Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt, Pissarro, Albert Einstein, Bapak Demokrasi Amerika siapa? Abraham Lincoln. Semuanya kemudian dia studi, dia pelajari dengan sangat-sangat serius sampai akhirnya dia mengeluarkan 15 ciri orang sehat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, orang sehat itu persepsinya lebih pas tentang kenyataan. Ini yang dikatakan Maslow dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan bebas saja ke dalam bahasa Indonesia ya. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri punya kemampuan yang tidak lazim untuk mendeteksi kepalsuan, mendeteksi kebohongan, dan mendeteksi ketidakjujuran. Mereka dengan cepat sekali menangkap orang ini bohong, orang ini tidak jujur, orang ini palsu. Secara alami dengan cepat sekali mereka menangkap itu. Itu ciri pertama, saking segarnya persepsinya, saking bersihnya persepsinya. Kedua, mereka bisa menerima diri mereka sebagai manusia dengan segala kekurangannya. Jeleknya dia tahu, tapi dia terima. Cacatnya dia tahu, tapi dia terima. Meski dirinya itu jauh dari apa yang dikatakan oleh masyarakat, ini loh orang yang ideal, ini loh orang yang populer, ini loh orang yang disukai banyak orang. Meskipun dia lihat dirinya nggak seperti itu, tapi dia nggak mau ambil pusing. Dia berani bilang, inilah aku dengan segala kekuranganku. Nggak masalah, kekuranganku itu oke-oke saja. Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga. Mereka spontan, sederhana, dan alami. Perilaku mereka itu tidak dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Memang secara alami mereka itu spontan, sederhana. Mereka lebih manusiawi dari kita. Tampilan mereka orisinal. Itu kata Maslow, ya. Nah, dalam dunia psikologi, contoh yang paling bagus untuk spontan, sederhana, dan alami ini adalah anak-anak. Mereka itu spontan, gak banyak sensor, sederhana banget, dan alami.
Berikut, mereka itu fokus ke masalah. Orang yang mengaktualisasikan diri adalah orang yang secara umum sangat fokus pada masalah di luar mereka. Mereka sampai melupakan diri mereka sendiri. Orang ini sudah jelas misinya, sudah jelas tugasnya. Dia tahu, aku mau apa dengan hidupku. Karena dia sudah tahu, maka dia sudah nggak lagi repot memikirkan apapun yang bukan misi dia. Contoh paling jelas dari itu adalah Mother Teresa. Dia sudah jelas dengan misinya. Dia mengurusi anak-anak di Kalkuta di India. Ya, kok ngurusi itu ya? Dia sudah jelas dengan misinya. Saya juga pernah ketemu satu orang waktu di Inggris. Orang ini menurut saya kok aneh. Jam 5 pagi itu sudah bangun, menerima tamu, melakukan semacam konseling, tapi siapa aja yang datang dia terima. Dan dia selesai sekitar jam 11 malam. Hampir setiap hari seperti itu kalau dia nggak ada acara di luar kota. Tapi kalau kita ketemu di jam 7 pagi, wajahnya masih segar. Ketemu di sore hari, masih segar juga. Di malam hari, masih segar juga. Kalau kita berpikir dalam cara biasa, dari mana dia dapat energi sekuat itu? Dia sudah jelas dengan misi kehidupannya. Dia senang sekali membantu orang. Siapapun yang datang, dia lihat sebagai orang yang dengan senang hati dibantu. Saya pernah melihat orang seperti itu real di depan saya. Yang kelima, orang itu sering menyendiri, sering memilih menjauh sebentar dari keramaian. Dia butuh ruang privat. Mereka sendiri tapi tidak melakukan sesuatu yang buruk untuk diri mereka dalam kesendirian itu. Mereka suka sendiri, mereka suka privasi daripada rata-rata orang. Saya mendengar atau diberitahu tentang anggota keluarga dari klien-klien saya yang banyak sendiri di kamar. Nah, mereka menyendiri, tapi nyilet-nyiletin tangan mereka, melukai diri sendiri, melakukan sesuatu yang mengalihkan rasa kesal mereka, rasa marah mereka dengan ngegame atau bermain video game sampai berjam-jam, sampai mereka merasa sedikit tenang untuk tidur. Itu juga menyendiri, tapi menyendiri yang kacau. Orang-orang sehat menurut Maslow, mereka menyendiri tapi nggak melakukan sesuatu yang merusak hidup mereka. Yang keenam, orang itu mandiri. Mereka tidak bergantung pada apapun di luar mereka. Mereka tumbuh dalam cara mereka sendiri. Nah, ini terkait dengan orang-orang yang sudah nggak peduli pada apa kata orang tentang aku, karena aku sudah kenal siapa diriku. Gitu ya. Nah, orang yang sudah kenal dirinya sendiri itu nggak takut ada apapun di luar. Mereka nggak tergantung pada luar. Mereka pujian nggak pusing, celaan juga nggak pusing. Karena mereka sudah tahu siapa diri mereka, yang tidak tergantung sedikit pun pada orang luar, dunia luar. Mereka murni, mandiri, otonom. Yang ketujuh, mereka itu punya penghargaan, punya penghormatan pada sesuatu yang segar, fresh melulu, dan gak hanya berlangsung sekali, dua kali, tapi terus-terusan. Kalau kita kan mut-mutan tuh, lihat sunset hari ini cantik, besok bisa susut cantiknya sunset itu. Kata Maslow begini, orang-orang yang mengaktualisasikan itu melihat dengan terkesima, penuh kekaguman dan bahagia pada hal-hal sederhana saja dalam hidup. Orang-orang seperti itu melihat keindahan dalam setiap sunset, kata Maslow. Lihat pohon kagum, lihat langit kagum, lihat hal-hal kecil yang bagi kita biasa aja kali, bagi mereka sesuatu yang sangat mengagumkan, yang kita nggak pikir perlu dikagumi, bagi mereka dikagumi. Contoh, ada seorang yang ngomong seperti ini, gila bener, saya sekarang baru sadar bahwa ternyata menjadi manusia itu buat saya merinding.
saya betul-betul punya kesempatan yang berbeda dari batu, berbeda dari binatang. Saya dikasih kesempatan untuk mengalami hal-hal yang gak bisa dirasakan binatang. Itu kata dia. Jadi kita ini yang sudah menjadi manusia gak pernah sedikit pun bersyukur bahwa kita diberi badan seperti ini, bisa melakukan aktivitas-aktivitas dahsyat dengan badan seperti ini. Bagi mereka itu merinding ketika melihat kenyataan bahwa dia itu manusia. Dan mereka nggak buat-buat itu, bukan karena filsafat, benar-benar mereka rasakan merindingnya menjadi manusia. Dan itu terus-terusan seperti itu, nggak 1-2 kali, terus-terusan. Yang ke-8 sudah kita bicarakan tadi, mereka mengalami pengalaman puncak. Pandangannya luas tanpa batas. Mereka selalu kebanjiran yang namanya rasa kuat, sekaligus rasa nggak ada apa-apanya, sekaligus rasa bahagia, sekaligus rasa terkesima, sekaligus berasa melayang-layang di luar ruang dan waktu. Pengalaman itu sangat subjektif, sangat pribadi, tapi mereka sering mengalami itu. Orang yang mengaktualisasikan diri itu punya kepekaan sosial yang sangat tinggi. Kata Maslow, mereka masih seperti kita, kadang terlihat marah, kadang terlihat tidak sabaran, kadang juga terlihat kesal, tapi kelebihan mereka itu punya simpati dan kepedulian yang dalam pada orang lain. Mereka punya hasrat yang tidak dibuat-buat untuk membantu manusia, karena cara mereka melihat manusia itu sebagai keluarga mereka sendiri. Yang ke-10, hubungan pribadinya itu beda dengan manusia rata-rata. Kalau dia menjalin hubungan pribadi sangat dalam, karena lepas dari kepentingan pribadi. Kalau kita ini kan bertemu dengan orang biasanya ada maunya, ada agenda di kepalanya, ada niat tersembunyi di sini. Orang-orang ini hidupnya tulus, sehingga ketika berteman dengan orang lain, pertemanannya juga tanpa agenda, ya berteman, dan itu bakal mengasihkan sekali, karena hubungannya murni teman, lepas dari agenda-agenda pribadi. Yang ke-11, mereka itu demokratis tulen. Kita ini seringkali mengklaim demokratis, padahal menurut Maslow, kita itu belum demokratis kok. Kalau mau lihat orang demokratis itu seperti apa, ya carilah orang-orang yang mengaktualisasikan diri itu. Mereka itu ramah tanpa memandang siapa orangnya. Nggak harus lihat golongannya, nggak peduli dia. Pendidikan pun nggak peduli. Orang-orang teraktualisasikan diri itu nggak peduli dengan hal-hal seperti itu. Ada cerita real ini di Indonesia. Dia cukup dikenal sebagai orang bijak. Suatu saat ada antrian tamu datang, dan secara bergantian tamu masuk ke ruangan di mana dia bisa ditemui. Sampai suatu saat ada anggota DPR datang, yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Nah, ini orang yang sudah sangat demokratis. Dia sudah nggak membeda-bedakan lagi antara orang petani yang datang, anggota DPR, nggak ambil pusing dia. Yang ke-12, mereka sudah sangat jelas soal baik dan buruk. Di kepalanya tuh udah jelas, ini baik, ini buruk. Bukan karena saya diberitahu ini baik loh, ini buruk loh, bukan. Mata hati saya melihat langsung ini nggak baik, ini baik. Jadi mereka orang yang betul-betul murni secara pribadi, secara tegas bilang ini baik, ini buruk. Dan bukan karena disuruh, bukan karena diberitahu, tapi sesuatu mengatakan secara alami dari dalam diri mereka sendiri. Yang ke-13, humor mereka itu aneh. Nggak pernah sekalipun humor mereka itu merendahkan orang lain. Tidak pernah sekalipun humor mereka itu menyulut kebencian atau kemarahan. Humor mereka itu disebut oleh Maslow sebagai humor filsafat.
humor yang ngajak kita menertawakan diri kita sendiri, bukan menertawakan orang lain. Jadi bukan versi humor yang sering kita lihat, di mana kejelekan orang lain dipertontonkan, lalu kita tertawa bareng-bareng. Itu humor murahan. Humor orang-orang yang mengaktualisasikan diri itu nggak pernah membuat orang tertawa sambil merendahkan orang lain. Kita tertawa pada kemanusiaan. Kalau toh kita menertawakan sesuatu yang kurang di diri kita sendiri. Oleh karena itu mereka memang senang membungkus cerita-cerita lucu itu dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk kias, dalam bentuk cerita. Ketika mendengarkan cerita itu, orang tertawa tapi tidak merendahkan siapapun. Nah, ini banyak nih di guru-guru kita di timur suka sekali bercerita tentang itu. Dan itu ciri ke-13 dari orang-orang yang mengaktualisasikan diri. Ciri ke-14-nya mereka itu kreatif, murni menghasilkan gagasan-gagasan baru dari dia, wawasan-wawasan baru dari dia. Mereka sudah nggak bergantung pada buku, lahir begitu saja dari dalam. Kreatif, orisinal. Kalau dari buku ya nggak orisinal, dari diri sendiri kok. Dia sudah kenal dirinya, dan dari dalam situlah mengalir kebijaksanaan keluar secara alami, dan dia menyalurkan itu, dan proses penyalurannya itu selalu menghasilkan gagasan-gagasan baru. Dan yang terakhir, mereka itu seringkali disalah mengerti. Mereka hidup bareng dengan kita sekaligus terlihat berbeda. Mereka seringkali tampil eksentrik, terkesan aneh, tapi bukan orang gila, bukan orang bermasalah, cuma aneh saja, tapi baik. Apa yang dia katakan benar, tapi aneh gitu. Karena apa? Kata Maslow, mereka tinggal bareng kita, tapi dia hidup di atas kita. Mereka hidup bareng kita, tapi mereka itu sudah di atas kita, bukan merupakan bagian dari kebiasaan yang hidup. Seperti itulah kata Maslow tentang orang-orang sehat. Ada 15 cirinya ya. Nah, sekian tentang gambaran manusia sehat. Ini membantu kita dalam hidup untuk paham seperti apa sih model yang aku butuhkan supaya aku bisa terbantu menjadi orang sehat. Kalau ada orang yang buat guyon, tapi guyonnya itu merendahkan orang lain, ya kata Maslow jangan dekat-dekat dengan mereka, mereka nggak akan menyehatkanmu. Kalau ada orang yang guyon, tapi guyonnya itu kok mengajak diri kita menertawakan kebodohan kita sendiri, dekatlah pada orang itu. Kalau ada orang yang nyentrik, lihat dulu nyentriknya. Dia orang benar tapi nyentrik, jujur tapi nyentrik. Bisa saja dia itu adalah orang yang sudah teraktualisasi. Mereka bukan orang-orang malas, mereka orang-orang kreatif, dan seterusnya. Nah, coba diselami secara pribadi ya. Mungkin 15 ciri ini bisa membantu kita ketika kita bingung melihat seperti apa sih orang sehat itu. Mungkin ciri-ciri yang dikemukakan Maslow ini membantu kita. Dan saya cukup menghargai kerja keras Maslow. Ini penelitian yang gak mudah, butuh banyak waktu untuk merangkum gaya hidup orang-orang sehat itu, sampai akhirnya kita disodori ini loh ciri-cirinya. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Hari ini saya nggak bicara psikologi timur. Nanti di sesi selanjutnya saya bicarakan versi sehat menurut psikologi timur. Nah, kalau ada pertanyaan tentang manusia sehat menurut psikologi barat, silakan diajukan di chat box-nya. Ada pertanyaan dari Yohana, apakah 15 ciri itu bisa disamakan dengan altruisme? Altruisme itu bagian dari 15 ciri itu. Tadi ada poin yang saya sebut sebagai kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu masuk di poin 9. Ini bahasa Jerman yang memang agak sulit diinggriskan. Gemeinschaft
Gefühl, saya terjemahkan lurus saja dulu ya, perasaan sensitif pada masyarakat sekitar. Ini kalau di Inggris kan sensitive feeling toward people around us. Jadi memang panjang, sehingga saya bisa ngerti kenapa Maslow tetap menggunakan kata Jermannya ya, Gemeinschaftsgefühl. Tapi setelah saya cari bahasa Indonesia yang pas, itu kepekaan sosialnya tinggi. Dia senang membantu orang lain dengan mudahnya. Ada satu cerita, saya nggak perlu sebut namanya. Suatu saat dia di rumah sakit, lalu dia lihat seseorang, dan tiba-tiba saja dia bilang ke orang yang menemaninya, ini ada duit, tolong dikasih orang itu. Orang itu lalu meneruskan duit itu. Dan duit itu pas dengan yang dia butuhkan untuk menutupi kekurangan dia membayar di rumah sakit. Ini sudah sangat tajam ya, sangat tajam. Nah, orang-orang seperti itu sangat sensitif dengan sekitarnya, sangat sensitif. Ini nggak sembarang orang-orang seperti ini, ya. Kepekaannya dahsyat. Nah, altruis iya, tapi altruis level tinggi. Kita ini kan terlatih altruis, tapi altruis itu sendiri ada level-levelnya. Ada yang sangat sensitif, ada yang kadang-kadang sensitif, seperti itu. Bagaimana orang-orang yang dinyatakan sehat secara psikologis menurut psikologi Barat tadi mentransformasikan peristiwa luka-luka batin dirinya sehingga dapat merubahnya menjadi orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Ini pertanyaan bagus. Kalau sudah bertanya tentang bagaimana, itu berarti mempertanyakan tentang prosesnya seperti apa sih bisa jadi kayak gitu. Mereka cuma menggambarkan ke kita, ini loh kembang mawar yang cantik itu, ciri-cirinya seperti ini kelopaknya, terus mekarnya seperti ini. Tapi bagaimana dia menjadi seperti ini tuh memang nggak digambarkan di sini. Dia hanya memberitahu kita ciri-cirinya. Nah, saya nggak mau bicara itu dulu, nanti materi kita tercampur aduk. Nanti deh, ketika bicarakan psikologi timur, saya akan sampai ke situ pelan-pelan. Tapi di sini saya hanya mau membicarakan tentang ini loh wajah cantik orang-orang yang sudah mengaktualisasikan diri atau sehat itu. Hari ini memang kita beri judul potret ya dek ya. Potret itu cuma gambar. Bagaimana sampai jadi gambar seperti itu nanti ya ada saatnya kita bicarakan gitu. Saya sengaja mengangkat topik ini supaya nanti kalau kita bicara tentang psikologi sufi, psikologi yoga, psikologi zen, psikologi surya mentaram, itu nggak kaget. Jadi ini semestinya saya rancang semacam kata pengantar dulu nih, sebelum kita masuk ke dunia yang lebih serius lagi membicarakan itu. Nanti minggu demi minggu saya cicil, saya bicarakan psikologi yoga, setelah itu psikologi zen, setelah itu psikologi sufi, setelah itu psikologi surya mentara. Nah, di situ agak jelas nanti prosesnya seperti apa ya Iqbal ya. Nia Anggri, selamat malam Pak. Ada ciri pertama, terdapat pemikiran jernih sehingga terhindar dari kepalsuan. Bagaimana proses mekanisme orang yang berpikir jernih? Bagaimana membedakan dengan prasangka atau tebakan belaka? Oke. Ini pertanyaannya mirip dengan Iqbal tadi ya. Prosesnya bagaimana kok persepsinya bisa jernih seperti itu? Tentu ada yang dia bersihkan. Ambil ibarat kacamata kita. Dengan kacamata itu bisa buram penglihatan kita kalau di situ ada tempelan debu yang tebal. Tapi kalau debunya dibersihkan, tiba-tiba aja jadi jernih banget ya. Atau naik mobil dengan perjalanan jauh, kadang-kadang sudah nempel macam-macam debu,
kotoran di kaca sampai penglihatan kita agak buram. Ada yang perlu dibersihkan, dan mereka punya kelebihan sudah membersihkan debu-debu itu. Ya, saya nggak akan bicara tentang bagaimana membersihkan debu itu sekarang, tapi Maslow dan kawan-kawan melihat orang yang matanya jernih dan memberitahu kita, matanya jernih. Bagaimana sampai jernih? Maslow nggak memberitahu kita tentang itu. Yang jelas matanya jernih. Ada saatnya kita bicarakan itu. Dan yang tahu banyak itu psikologi timur. Dan Maslow memang agak cerdik dia. Dia mau memperkenalkan psikologi timur di barat, tapi dia nggak langsung kok. Dia pelan-pelan. Itu cerdiknya dia. Dia kasih tahu dulu, kok ada orang matanya jernih ya. Lalu orang bertanya, piye caranya ya? Atau bagaimana caranya ya supaya mata jernih kayak gitu? Nah, jawabannya ada di psikologi timur. Semalam Pak Hans, terima kasih untuk sesi acaranya yang selalu bermanfaat. Apakah ketika kita menghindari yang kita anggap sebagai toxic people atau toxic environment, tetap bisa dikatakan itu adalah cara kita untuk menjadi pribadi yang sehat? Di lain sisi, salah satu dari 15 ciri pribadi yang sehat menggambarkan pribadi yang ramah pada semua orang. Terima kasih. Ya, kita nggak bisa menghindari dalam arti menjauhi mereka secara fisik. Kita hidup dalam masyarakat, orang-orang yang sehat atau orang-orang yang mengaktualisasikan diri juga hidup bareng masyarakat. Tapi mereka tidak dibasahi oleh masyarakat. Waktu aku SD itu ada pepatah yang bunyinya begini, tapi aku maknanya berbeda ya. Bagai air di daun talas. Jadi daun talas itu kalau dialiri air, airnya lewat gitu aja tanpa membasahi daunnya. Nah, orang-orang yang kita sebut teraktualisasi itu juga seperti itu. Mereka hidup dengan orang-orang yang suka nipu, orang-orang yang suka yang toksik tadi, tapi mereka nggak terkena toksiknya, ya, nggak terkena. Nah, bagaimana mereka melakukan itu? Nah, mereka awas, kembali lagi ke situ. Kita sensitif, kita yang ngontrol diri kita sendiri. Kita tahu kepada siapa kita bisa berlama-lama, kepada siapa kita cepat saja, nggak usah lama-lama. Tapi ketemunya ya tetap ketemu. Cuma kita dengan cepat bisa memilah, gitu ya Eva ya. Kepada siapa saya mau berlama-lama, dan kepada siapa saya cepetan aja deh. Tapi pertemuannya tetap nggak bisa dihindari. Kita hidup bareng orang kok. Nah, sekarang kita perlu melatih diri sendiri untuk membedakan. Latih nih rasa nih. Sama ini aku nggak perlu berlama-lama. Sama ini aku perlu berlama-lama. Yang menentukan siapa? Ya saya sendiri. Caranya gimana? Saya melatih sensitivitas rasaku. Bagaimana cara melatih sensitivitas rasaku? Balik lagi ke situ deh. Itu ya, jadi kita nggak memusuhi orang. Biarkanlah orang yang menipu itu tetap dengan tipuannya, yang jujur tetap dengan kejujurannya. Akunya ini yang harus sensitif dengan kejujuran dan tipuan itu. Lagian orang-orang tercerahkan itu nggak pernah nunjuk-nunjuk orang kok kamu pembohong, kamu nipu, enggak. Dia cukup tahu dan dia lalu menentukan aku harus bagaimana. Gitu aja Eva, ya. Jadi meskipun dia tahu, dia nggak merendahkan. Itu sudah terjawab semua ya.